Pak, kami akan bergeser sedikit juga untuk informasi lainnya, Pak Dian. Pak Dian, kami juga mendapatkan informasi begitu bahwa sejauh ini ada bendera merah yang berkibar begitu, Pak, di Oh ya, atas kubah saya ambang suci Masjid ya, Jamkaran begitu. Kami mendapat informasi juga memang saya kalau untuk red bendera ini tuh ada 3 warna begitu ya, Pak, warna merah, kemudian hitam dan hijau. Sebenarnya untuk bendera merah ini sebenarnya apa pemaknaannya dan apa artinya, Pak? iya, saya justru mau menyinggung poin ini. Terima kasih Mas Andra. Begini loh, kalau lihat ketika kondisi apapun di Iran itu bendera hitam itu paling paling apa ya, layer paling bawah dalam bentuk sebuah kesedihan. Artinya ada duka cita. Kalau kita kan bendera kuning ya, dipasang di tiang-tiang. Kalau di sana bendera hitam, apalagi juga dibawa-bawa dalam kaitan dengan tokoh, itu pasti mereka turun ke jalan membawa bendera hitam. Nah, kalau bendera merah ini tadi disinggung oleh narasi yang disampaikan oleh pembawa berita di video itu, simbol balas dendam. Saya kira salah ya pengertiannya ini. Iran bukan negara yang apa ya, eh emosian gitu langsung pengen membalas, bukan. Nomor satu harus diingat, bendera merah artinya bendera penghargaan terhadap siapapun yang meninggal dunia. Artinya bukan hanya Ayatullah, tapi saya yakin tokoh-tokoh yang memang membawa kemajuan Iran, yang memang pahlawan itu pasti dengan bendera merah. Artinya bendera pengakuan atas kemartiran yang meninggal dunia, pengakuan penghargaan. Itu yang utama. Nah, kalau arti yang kedua memang adalah tekad untuk melanjutkan misi yang sedang diusung oleh pemimpin yang meninggal. Tekad melanjutkan warisan-warisannya. Nah, ini bisa ditafsirkan tekad untuk melanjutkan perlawanan khususnya terhadap rezim Zionis yang sepanjang waktu tidak henti-hentinya mengancam Iran dengan sekutu-sekutunya, apalagi yang namanya Amerika di bawah Trump ini. Sepanjang waktu ancaman itu saya sudah rasakan sejak saya tiba di Teheran 2012, bahkan rakyat Iran sudah tahu ancaman itu dari tahun 79. Artinya apa? Perlawanan terhadap keangkara-murkaan, ketidakadilan, penjajahan dan sebagainya, penindasan sebagainya. Arti kedua. Nah, yang ketiga ini kemudian ditafsirkan menjadi dalam konteks sekarang ini karena Iran diserang duluan, Iran harus membalas. Makanya arti yang ketiga adalah pembalasan. Itulah yang ditafsirkan sebagai balas dendam. Baik, baik, baik. Sejauh ini Pak Dian sendiri berdasarkan dari pengalaman Anda berada di Iran begitu Pak, apakah bendera ini sebelumnya ini pernah dia tampilkan atau ini baru pertama kali? Saya tidak ingat persis, tapi kalau dibilang tadi di Masjid Jamkaran, saya kira ini pertama ya. Saya tidak tahu waktu Raisi, saya tidak memperhatikan karena juga tidak terlalu ada berita kan. Waktu Presiden Raisi itu kecelakaan helikopter di perbatasan Azerbaijan itu, tidak ada berita apakah ada bendera. Tapi kalau sekarang disebutkan Jamkaran mengibarkan bendera dan ada buktinya, menurut saya ya mungkin baru kali ini, tapi saya ragu ya. Tapi itulah Baik, bentuk penghargaan terhadap siapapun yang dianggap martir, artinya pahlawan besar yang membawa kemajuan besar terhadap Iran dan berhasil membawa Iran tetap survive dalam berbagai ancaman ini. Saya baik, lupa terus terang sebelumnya, tapi saya yakin kalau sekarang alasannya sangat valid karena baik. kematian Khamenei jelas merupakan kehilangan besar bagi seluruh rakyat Iran. Baik, Pak Dian, berarti kami menggarisbawahi bahwa bendera merah ini adalah bentuk penghargaan begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau terkait dengan peran diplomasi dan posisi internasional dunia internasional saat ini, termasuk di dalamnya adalah PBB telah mendesak agar konflik ini dibawa ke meja perundingan begitu. Apakah pintu diplomasi ini masih terbuka setelah pemimpin tertinggi suatu negara gitu itulah tewas dalam serangan yang berlangsung di hari Sabtu kemarin Pak? Berkali-kali saya menekankan dengan latar belakang diplomat, saya yakin diplomasi ujung-ujungnya akan menjadi penentu akhir dari semua konflik militer yang ada di
di Timur Tengah. Memang tidak mudah, tidak bisa diperkirakan waktunya kapan tuntas. Seperti perjanjian JCPOA itu sendiri 13 tahun dibutuhkan proses negosiasinya. Jadi sekarang pun tidak. Tapi begini, banyak yang mengatakan bahwa wah ini Trump sebagai orang yang tidak mau yang anti PBB dibuktikan dengan sudah keluar dari sekian puluh organisasi di bawah PBB atau organisasi internasional lainnya karena dia anti multilateral dan ingin jalan sendiri dengan membentuk WOP. Ini pasti PBB tidak bisa apa-apa. Saya kira tidak juga ya. Tetap saja negara manapun, Israel itu pun juga punya diplomat di PBB. Artinya diplomat-diplomat itu kan orang-orang yang rasional sebenarnya. Yang orang-orang yang pada dasarnya harus siap untuk terbuka. Artinya apa? Itulah syarat-syarat untuk negosiasi. Nah, sekarang PBB jelas bertindak. Sebuah negara berdaulat diserang secara brutal membabi buta oleh negara berdaulat lagi, ya pasti harus dibawa ke PBB karena PBB satu-satunya organisasi multilateral yang global dan punya legitimasi. Tolong diingat itu. Jadi apapun ceritanya, konflik militer antar negara dimanapun pasti ujung-ujungnya tetap PBB tidak akan diam. Nah, Baik. yang pertama membahas tentunya adalah Dewan Keamanan sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Tidak heran kalau sekarang Dewan Keamanan sudah, karena sudah jelas dilaporkan oleh berbagai negara dan sekarang sedang giat berunding. Yang penting apa hasilnya dari perundingan ini? Buat saya puluhan atau mungkin sudah lebih dari 100 proposal masalah Palestina dibahas di Dewan Keamanan selalu diveto oleh Amerika. Nah, sekarang saya sudah membayangkan kalaupun keluar resolusi yang katakan mengutuk serangan Amerika, saya kira pasti nggak akan jalan karena kata mengutuk dalam konteks resolusi PBB itu akan sangat menimbulkan dampak yang luar biasa. Makanya coba perhatikan pernyataan-pernyataan negara-negara lain manapun, termasuk kita, Baik. hanya bisa mengatakan mengecam. Dengan perbedaan nuansa itu saja, diskusi memang tidak akan mudah di Dewan Keamanan dan ujung-ujungnya, kalaupun ada resolusi dihasilkan, kemungkinan besar akan diveto oleh Amerika, kecuali nadanya itu nada yang tidak apa ya, tidak konfrontatif, tidak apa kalau istilahnya kita itu tidak tidak terus terang gitu loh. Di balik diplomasi itu katanya suka bermain di balik kata-kata. Jadi itulah yang sedang diupayakan. Bahwa tindak lanjutnya masih tidak bisa diperkirakan dan mungkin kecil, tapi paling tidak Baik. negara-negara anggota PBB akan lebih paham apa yang sebenarnya terjadi dan mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap Israel, Amerika, dan negara-negara Arab di kawasan. Baik, terima kasih Pak Dian Wirengjurit, mantan Dubes Republik Indonesia. Kita harapkan juga adanya langkah yang konkret, terutama tadi sempat Anda sampaikan juga diplomasi dan negosiasi yang baik agar eskalasi antara Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat dapat segera selesai. Terima kasih Dian Wirengjurit, mantan Dubes Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.